Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mari kita menyimak rekaman bincang santai, ngopi, ngobrol perkara ilmu dan iman. Selamat menyaksikan. Bismillah. Mohon nasihat Ustadz untuk kami ikhwan di sini agar terhindar dari sikap-sikap hizbiyah. Itu aja Ustadz. Syukron. Fadol terus. Supaya dapat istifadah banyak pikiran akan diedit. Baik. Hizbiyah ya apa namanya kelompok-kelompok gitu ya. Jadi apa namanya memang la hizbiyata fil Islam, tidak ada ya kelompok-kelompok dalam Islam. Islam itu adalah umat yang satu, ya umat yang satu. Jadi tidak boleh itu kita membangun wala dan bara. Jadi barometer itu dikatakan hizbiyah atau tidak, itu kita harus paham dulu ya. Yaitu bagaimana kita membangun loyalitas kita. Ya, ketika kita membentuk apa namanya seperti semacam organisasi DKM dan segala macamnya itu kan sebuah wasilah saja, sarana. Ya, organisasi ini sarana. Yayasan itu sarana. Ya, artinya sarana ini jangan sampai kita menjadikan dia sebagai sebuah tujuan. Ya, sarana itu adalah jalan. Ya, jalan untuk mencapai kepada tujuan. Jangan dibalik sarana yang asalnya sarana kita jadikan sebagai sebuah tujuan. Sehingga kita membangun loyalitas kita, cinta dan benci kita di atasnya. Ya, kalau dia sholat di masjid kami berarti ya saya cinta kepada dia. Ya, kalau satu kajian sama saya, ya saya cinta kepada dia. Kalau tidak berarti saya benci. Nah, itu tidak boleh. Ya, inilah bibit-bibit hizbiyah itu sebenarnya. Ketika kita membangun kecintaan dan kebencian atas sesuatu yang itu sebenarnya ya bukan sebagai barometer kecintaan dan kebencian. Ya, jadi kecintaan dan kebencian kita harus fillah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu hal-hal seperti ini harus kita hindari. Al-wala wal bara itu tidak dibangun di atas seperti tadi ya. Kalau sering ngumpul sama kita berarti ya itu saudara kita. Tidak benar itu. Ya, tidak benar. Ya. Jadi dibangunnya di atas apa? Ya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takwa ya walaupun dia bukan ngumpul-ngumpulnya sama kita, tapi dia Masya Allah ya amalannya soleh, maka dia yang berhak untuk kita ya cintai ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Nabi SAW. Ya, tidak sempurna iman kalian sampai dia mencintai saudaranya ya apa yang dia cintai untuk dirinya. Artinya ya itulah yang kita bangun ya. Nah, jadi memang rentan sekali ya perkumpulan-perkumpulan itu ya adanya bibit-bibit hizbiyah. Ya, misalnya kita mengetahui ya hak muslim atas muslim yang lainnya, misalnya. Ya, apabila dia sakit, misalnya dijenguk, ya jangan sampai nanti karena dia nggak hadir di masjid kita, ya, kemudian kita nggak apa namanya menjenguk dia. Ya. Kemudian ada yang jenazah yang dia itu muslim, ya, sama-sama ngaji lagi. Kemudian karena nggak ngaji di tempat kita, akhirnya kita ya anggap dia ya bukan siapa-siapa. Itu tidak benar lagi di situ ya. Maka hal-hal seperti ini ya, perlu kita hindari gitu ya. Nah, jadi jangan jadikan wala dan bara kita atas sesuatu yang itu bukan dibangun di atasnya wala dan bara dalam al-Islam. Nah, ya itu mungkin ya. Tafadhal Ustaz. Ada tambahan kayaknya. Cukup ya? Wala wal bara. Kontrak udah habis. Itu mukadimah tadi, tafsirnya sama dia. Hizbiyah. Jadi sebenarnya gini ya. Allah Subhanahu wa taala kan bilang ya, wala takunu minal musyrikin.
Janganlah kalian jadi seperti orang-orang musyrik. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yang mereka pecah-pecahkan keyakinan mereka, agama mereka. Akhirnya muncul kelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok bahagia. Oh, kami di KM ini, kami tengok nih semua ustadz merapat di sini. Oh, kami di KM itu punya ustadz unggul. Oh, kami udah bangun sekolah ini. Subhanallah. Ini kalau kita kembalikan pembahasan kita sebelumnya tadi, tujuannya apa kan gitu ya? Kalau tujuannya ada, benar, bagus. Ingat, tujuan yang bagus ini harus dengan pergerakan yang bagus. Yang ingin Ana isyaratkan dari ayat tadi adalah bahwa hizbiyah sifat orang-orang musyrikin. Mungkin beliau ingat waktu saya khutbah di tempat beliau, saya bawakan sebuah hadis, waka'a rajulun minal muhajirin, waka'a rajulun minal muhajirin, rajulan minal ansor. Ada seorang sahabat dari muhajirin mendorong sahabat ansor. Tiba-tiba yang muhajirin ini teriak, ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin, bantu saya. Yang ansor pun teriak, wa ya lal ansor, wahai kaum ansor, ayo juga bantu saya. Jadi setelah ukhuwah ada, ternyata muncul kembali yang seperti yang beliau bilang tadi, perpecah belahan yang dihadirkan oleh iblis. Ini proyek yang paling sering berhasil iblis ini dipecah belahkan. Maka kemudian sampai berita itu kepada Nabi SAW, ma balu da'wal jahiliyah. Kenapa ini kok ada lagi seruan jahiliyah? Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, yang muhajirin nolak yang dorong yang ansor. Sehingga yang muhajirin minta bantu, yang ansor pun manggil kawannya. Kata Nabi SAW, da'uha, buang, tinggalkan. Fa innaha muntinah. Sesungguhnya hizbiyah ini, fanatisme yang gak jelas ini, sesuatu yang sangat aromanya tidak sedap. Nah, kalau kita lihat, supaya kita tidak pecah belah, kita kembali kepada ayat Ali Imran. Ketika Allah sebutkan, wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Yang dulu kalian pecah belah, kemudian Allah satukan. Makanya berkata Umar Ibn Al-Khattab, liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan. Ketemu dengan teman-teman sepaham, seagama, semanhat, seiman, itu harusnya jadi pelipur lara. Bukan menjadi penghidup bara, tapi penghibur lara. Ini penting, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lihat ya, bahwa sebenarnya seperti yang dikatakan oleh para salaf, ma sadaqa man ahabba syuhrah. Gak jujur itu orang yang suka terkenal, itu dia gak jujur. Nah, hizbiyah ini kan sebuah keyakinan, sebuah kelompok yang memisah belahkan, ini kami, ini mereka. Tujuannya apa? Agar ada gaya sendiri yang dikenal oleh masyarakat. Merasa paling berjasa dan lainlah, pokoknya dengan macam-macam hizbiyahnya. Maka kata salaf, gak jujur itu dalam iman, orang yang suka dipandang, orang yang suka dikenal. Makanya seperti Imam Hasan Al-Basri dan sebagainya, ketika ditanya tentang zuhud, kan beliau bilang, kalau kau melihat yang lebih muda, kau katakan dia lebih sedikit dosanya, sehingga kita tidak tinggi. Kalau melihat yang lebih tua, oh dia lebih banyak amalnya karena hidupnya lebih lama, sehingga kita tidak tinggi. Makanya dikatakan oleh pepatah Arab yang maknanya adalah, jadilah seperti rembulan yang terlihat di lempengan air. Kita di laut nih, bulan di atas. Kita lihat bulan ada di mana? Di bawah. Padahal dia di mana? Di atas. Jangan jadi seperti asap melambung tinggi tapi nggak ada artinya. Tinggi terus. Tapi apa yang bisa dibanggakan dari apa? Dari asap. Jadi supaya kita tidak jatuh dalam hizbiyah, di antaranya adalah kita lihat bahwa sebenarnya juga yang menjadikan kita ingin dipuji ini, menjadikan kita ingin dipuji sehingga muncullah kelompok ini, kelompok itu, kita punya kelompok sendiri, dan kelompok itu ada kelompok sendiri.
itu adalah ketika kita merasa kita lebih istimewa. Ada salah satu dai nasional berbicara adalah, dan ini sering beliau gemborkan, dan sebenarnya ini bahasa salaf dari dulu. Kita terlihat indah bukan karena kita indah, tapi karena sitar Allah yang indah. Oh, dia ustadz. Dipanggil ustadz dia, Masya Allah. Tetapi dia tahu tentang dirinya kan ya. Gimana dosanya, gimana maksiatnya. Oh, ini aktivis dakwah, oh ini DKM dan sebagainya. Orang lihat, oh ini dia Masya Allah, dia fasilitaskan umat. Ya, tidak jarang orang yang memberikan fasilitas, justru seperti yang beliau isyaratkan tadi, dia membakar dirinya. Oh, Masya Allah, lilin ini menerangi, tapi dia habis. Ya, kalau kita ingin berbicara tentang hizbiyah ini kan sebenarnya sebuah paham yang muncul dari kelompok. Dari kelompok, bukan dari satu orang loh. Yang namanya kelompok kan berarti apa? Rame. Yang namanya rame kan berarti tolong menolong. Sebenarnya dari situ sendiri kita udah tahu bahwa kita lemah tanpa lidi yang lain, apalah lidi yang satu ini fungsinya. Paham ya? Berarti kelompok ini yang merasa wah tadi kumpulan-kumpulan. Kalau di satu-satu kan apa kelebihannya? Nggak ada. Nggak ada ya. Qalbun salim lah, hatinya koreksi terus. Koreksi terus. Makanya selalu saya ingatkan kalau membuat acara, walaupun mungkin kita udah tahu secara rumus besar ini syar'i. Tapi seperti yang dikatakan oleh para salaf, ma khaba man istakhar wa ma nadima man istashar. Gak rugi tuh orang yang istikharah dulu tuh. Orang istikharah gak rugi. Dan gak akan menyesal orang yang musyawarah. Dengan musyawarah kita tahu, oh ternyata pandangan saya masih pendek nih. Rasulullah SAW ketika menawan pasukan kaum kafir Quraisy, kemudian dipanggillah dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar. Rasulullah Nabi, manusia paling mulia. Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul, secara mutlak seluruh umat. Setelah itu siapa? Umar. Setelah ditawan pasukan perang kaum musyrikin, kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, kita apa ini? Kata Umar, apa kata Umar? Penggal Rasul. Bunuh. Biasa Umar dengan sifatnya. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, kayaknya kita ambil denda aja. Mungkin mereka masih ada harapan untuk masuk Islam dan sebagainya. Dan kita tahu Rasulullah apa? Penuh kasih sayang. Maka dengan sifat ini Rasulullah condong juga kepada pendapat Abu Bakar. Akhirnya mereka pergi, Umar pun izin. Tiba-tiba Umar datang lagi, dua sahabat ini nangis. Tanpa tahu alasannya Umar pun nangis. Ini satu hati nih. Karena dia tahu ini nangis pasti kena ada sebabnya. Umar pun nangis. Tiba-tiba ditanya, kenapa Rasulullah Anda menangis? Kenapa Abu Bakar engkau menangis? Singkat cerita, Rasulullah cerita bahwasanya tadi kita berbicara tentang apa nih yang diperbuat kepada orang kafir Quraisy yang ditawan. Saya memilih pendapat Abu Bakar dan ternyata Allah memilih pendapatmu. Maksud saya di sini adalah sekelas Rasulullah SAW tidak diutamakan pendapatnya oleh Allah dalam semua hal. Jadi Rasulullah banyak dalam hal dipilih pendapatnya oleh Allah karena dia dengan wahyu tentunya kan. Tapi kan di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa orang yang mulia tidak selalu dia pendapatnya di atas terus. Dan tentunya Rasulullah dengan segala ayat yang Allah turunkan untuk menegur beliau, beliau tetap di atas kita, tetap akidah Ahlussunnah seperti itu. Tapi di sini mengisyaratkan kadang kala ada yang di bawah level dia lebih. Nah, di sini kita bisa ambil faedah juga bahwa hizbiyah tadi menandakan sebenarnya lemahnya kita. Lemahnya kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma ya'kulu dhibu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu lebih bisa makan kalau kambing itu sendirian. Artinya, syaitan lebih bisa mengobok-obok Darus Sakinah misalnya, kalau mereka nggak mau join sama yang lain. Kami lah, kalian ya kalian. Nah ini porak-poranda ini. Karena
Syaitan jauh lebih pengalaman, iblis jauh lebih pengalaman, pasukannya lebih banyak. Sementara kita berbicara dengan hisbiyah kita sedikit. Nah, ini nih, saya kira hal yang sebenarnya kita tahu lah bahwa ini busuk seperti kata Nabi tadi. Kalau ego itu muncul, wallahu a'lam bishawab, adalah coba tanya apa maslahatnya dari hisbiyah ini, apa maslahatnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kira hal ini penting untuk renungan terus, kemudian yang ingin anak syaratkan dari tadi, tapi anak lupa adalah tadi kan kita berbicara di KM punya program, jamaah punya ide. Kadang dengan program yang sudah kita susun sesuai tujuan yang anak isyaratkan di awal, ada ide dari jamaah yang mungkin akan sedikit mengusik tujuan, tanda kutip mengusik. Kemudian kadang sebagian orang itu menanggapi dengan tanggapan, emangnya selama ini dia udah buat apa? Sehingga dia ngatur-ngatur. Kamu di sini ya? Ingat kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan orang lain. Juga kebaikan kita, sekecil apapun itu. Kadang karena orang itu tidak berinfak, kita tidak mendengar sarannya. Atau kadang karena orang ini masih muda, kita ingin sesuai dengan cara kita yang lebih berusia atau lebih bertitle dan sebagainya. Jadi apapun kebaikan itu ditampung. Apapun kebaikan itu ditampung. Mungkin kita tidak minum air asin, air laut. Tetapi kita tidak bisa menggaram ikan asin, mengasinkan ikan asin kecuali dengan air asin. Kadang kita harus kembali ke opsi dia walaupun tidak sekarang. Jadi semua hal itu ditampung. Dan yang memberi masukan pun dia jangan pokoknya ini. Tidak bisa. Ya, maka buat tadi struktur, arahkan pada tujuan yang benar, anak kira. Kemudian kembali ke jalur musyawarah. Semuanya insya Allah akan bisa tersettle insya Allah. Ya, pelan-pelan lah kita semua belajar ya. Kita semua belajar. Wallahu a'lam bishawab. Bagi saudara-saudara sekalian yang ingin berkontribusi dalam bentuk penyaluran infak, dalam mendukung program-program perkembangan dakwah, pembangunan masjid, pendidikan Islam, serta kegiatan sosial kemanusiaan yang diselenggarakan Masjid Darus Sakinah, Anda dapat menyalurkan infak melalui Bank BSI atas nama Yayasan Darus Sakinah Batam. Bagi saudara-saudara sekalian yang ingin berkontribusi dalam bentuk penyaluran infak, dalam mendukung program-program perkembangan dakwah, pembangunan masjid, pendidikan Islam, serta kegiatan sosial kemanusiaan yang diselenggarakan Masjid Darus Sakinah, Anda dapat menyalurkan infak melalui Bank BSI atas nama Yayasan Darus Sakinah Batam.